pajak semua, selamat bertemu kembali pada video materi perpajakan. Materi yang akan disampaikan kali ini adalah simulasi atau penggunaan e-Bupot PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26 menggunakan online pajak. e-Bupot sendiri adalah perangkat lunak yang disediakan oleh DJP atau halaman yang ditentukan oleh DJP, dalam hal ini adalah online pajak yang digunakan untuk membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23 atau Pasal 26 sampai dengan pelaporannya. Mengapa e-Bupot? Karena berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak yang berstatus pengusaha kena pajak diwajibkan untuk membuat bukti pemotongan dan menyampaikan SPT masa PPh Pasal 23 atau Pasal 26 mulai masa pajak Agustus 2020 menggunakan e-Bupot. Maka, bagi PKP yang sebelumnya membuat bukti potong PPh Pasal 23 atau Pasal 26 secara manual atau menggunakan e-SPT, mulai masa pajak Agustus 2020 diwajibkan menggunakan e-Bupot. Untuk dapat menggunakan e-Bupot pada online pajak, rekan pajak semua harus memiliki akun online pajak. Rekan dapat login ke akun online pajak menggunakan email dan password yang telah rekan daftarkan. Setelah login menggunakan email dan password, rekan dapat melihat halaman utama pada akun online pajak. Kemudian, rekan dapat memilih menu e-Bupot PPh Pasal 23 dan 26. Nah, berikut ini adalah halaman utama pada e-Bupot online pajak. Terdapat menu pilihan seperti bukti potong, SPT masa, dan status import. Menu-menu tersebut yang nantinya akan kita coba gunakan ya rekan. Lalu pada bagian atas terdapat pilihan periode. Periode bisa kita pilih sesuai dengan masa pajak bukti potong tersebut akan dibuat atau diterbitkan. Misal, rekan ingin menerbitkan bukti potong tanggal 20 Agustus. Maka, rekan dapat memilih periode Agustus 2020. Dalam simulasi kali ini, periode yang akan kita pilih adalah masa pajak Agustus ya rekan. Lalu di sebelah pilihan periode terdapat menu tambah. Ketika kita pilih, akan ada pilihan e-Bupot PPh Pasal 23, e-Bupot PPh Pasal 26, dan impor. Pada pilihan e-Bupot PPh 23 dan e-Bupot PPh 26 dapat rekan gunakan pada saat ingin membuat bukti potong secara manual atau itemnya diinput satu persatu. Menu ini yang nantinya akan kita simulasikan nanti ya rekan. Lalu pada fitur impor dapat rekan gunakan ketika ingin membuat bukti potong dalam jumlah yang banyak. Fitur impor tersebut akan mempermudah rekan karena tidak perlu lagi input satu persatu secara manual. Pada skema impor ini, rekan hanya tinggal mengunggah file dalam format CSV ataupun Excel. Langkah pertama yang rekan lakukan agar dapat membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26 adalah melakukan pengaturan atau setting sertifikat digital. Untuk dapat melakukan setting, rekan dapat memilih menu pengaturan. Kemudian, terdapat pilihan profil wajib pajak. Pada menu profil wajib pajak, terdapat NPWP, nama perusahaan, sertifikat digital, dan paspres. Salah satu syarat penggunaan e-Bupot adalah sertifikat digital. Oleh karena itu, pastikan sertifikat digitalnya tidak expired ya rekan, karena sertifikat digital memiliki masa aktif selama 2 tahun. Kemudian, rekan diminta untuk menginput ataupun memasukkan sertifikat digital dan paspres. Pada sertifikat digital, dapat rekan pilih file,
di mana file tersebut rekan simpan. Ketika sudah dipilih, rekan dapat memilih Open. Selanjutnya, rekan dapat menginput passphrase. Pastikan passphrase yang rekan input tidak salah ya. Kemudian, pada kotak di samping tulisan, saya sudah membaca dan setuju dengan syarat dan ketentuan dan kebijakan privasi perlu rekan klik. Namun, sebelumnya, pastikan syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi tersebut sudah rekan baca dan rekan pahami ya. Setelah syarat dan ketentuan rekan setujui, maka kotak di samping dapat rekan klik. Kemudian, rekan dapat memilih menu simpan. Akan muncul pop-up, menyimpan pengaturan berhasil. Kemudian, rekan dapat memilih OK. Setting pada daftar penandatangan. Penandatangan di sini adalah orang yang memang sudah ditunjuk oleh perusahaan untuk menjadi wakil penandatangan SPT. Dalam hal ini, bisa sebagai pengurus ataupun selain pengurus. Untuk dapat mengisikan daftar penandatangan, pilih tambah. Kemudian, akan ada halaman yang perlu rekan lengkapi, seperti NPWP, nama penandatangan, bertindak sebagai, dan status penandatangan. Rekan dapat mengisikan NPWP dan nama penandatangan sesuai dengan pihak yang memang ditunjuk oleh perusahaan. Kali ini, akan saya simulasikan untuk mengisikan NPWP. Kemudian, mengisikan nama penandatangan. Setelah itu, pada bagian bertindak sebagai, dapat diisikan wajib pajak ataupun kuasa. Pada simulasi kali ini, yang akan kita pilih adalah wajib pajak. Kemudian, pada status penandatangan, pilih aktif. Selanjutnya, bisa dijadikan sebagai default. Setelah terisikan semua, maka rekan dapat memilih menu simpan. Setelah selesai melakukan setting pada sertifikat digital, selanjutnya kita akan membuat bukti pemotongan PPh pasal 23 sampai dengan pelaporan SPT-nya. Untuk dapat membuat bukti pemotongan, pastikan periode yang dipilih sudah sesuai ya rekan. Pada simulasi kali ini, kita akan menggunakan periode Agustus. Selanjutnya, pilih tambah, kemudian Ibu Pot PPh 23. Untuk membuat bukti potong, rekan dapat mengisikan identitas lawan transaksi, dasar pemotongan, fasilitas, dan objek pajak. Pada identitas lawan transaksi, rekan dapat memilih jenis identitas yang digunakan. Jika lawan transaksi memiliki NPWP, maka rekan dapat memilih NPWP. Namun, jika lawan transaksi tidak memiliki NPWP, maka rekan dapat memilih untuk menggunakan NIK. Jadi, untuk jenis identitas yang akan digunakan hanya salah satu saja ya rekan, apakah NPWP ataupun NIK. Pada simulasi kali ini, yang akan kita pilih adalah NPWP. Lalu, saya akan simulasikan untuk mengisikan NPWP lawan transaksi. Kemudian, setelah mengisikan NPWP lawan transaksi, jangan lupa untuk melengkapi nomor telepon lawan transaksi. Selanjutnya, pada dasar pemotongan, rekan dapat memilih dokumen referensi yang dijadikan dasar untuk menerbitkan bukti potong. Dapat berupa faktur pajak, invoice, surat perjanjian, dan sejenisnya. Pada simulasi kali ini, yang akan kita gunakan adalah invoice. Selanjutnya pada nomor dokumen, dapat diisikan dengan nomor invoice.
Untuk tanggal dokumen, dapat kita pilih sesuai dengan kapan tanggal dokumen tersebut diterbitkan. Pada simulasi kali ini, tanggal dokumen yang dipilih adalah 3 Agustus 2020. Setelah dokumen yang dijadikan dasar pemotongan sudah dilengkapi, maka pada pilihan fasilitas dapat rekan pilih apakah tanpa fasilitas, memiliki surat keterangan bebas, ataupun PPh yang ditanggung pemerintah. Pada simulasi kali ini, yang akan dipilih adalah tanpa fasilitas. Kemudian pada objek pajak. Untuk periode pajak, dapat rekan pilih sesuai dengan periode bukti potong tersebut akan diterbitkan. Pada simulasi kali ini, bukti potong diterbitkan masa Agustus. Pada tanggal bukti potong, dapat rekan pilih sesuai dengan kapan bukti potong tersebut akan diterbitkan. Pada simulasi kali ini, tanggal bukti potong adalah tanggal 5 Agustus 2020. Kemudian pada bagian kode objek pajak. Pada contoh yang digunakan kali ini adalah penggunaan jasa internet, sehingga untuk kode objek pajak dapat dipilih dengan jenis jasa internet termasuk sambungannya. Lalu, pada bagian jumlah bruto dapat diisikan sesuai dengan yang tertera pada invoice. Pada tarif yang lebih tinggi 100% akan dikenakan apabila lawan transaksi tidak memiliki NPWP. Dalam simulasi kali ini, lawan transaksi memiliki NPWP, sehingga tarif yang lebih tinggi 100% akan otomatis terisikan dengan angka 0. Kemudian pada tarif sebesar 2%, sesuai dengan ketentuan bahwa jasa internet termasuk sambungannya, akan dikenakan tarif sebesar 2%. Lalu pada bagian PPh yang dipotong, akan otomatis terisikan setelah rekan mengisikan kode objek pajak dan jumlah penghasilan bruto. Selanjutnya, pada bagian penandatangan. Karena di awal sudah memilih untuk dijadikan sebagai default, maka penandatangan yang sudah diinput akan otomatis terisikan. Jika semuanya sudah lengkap dan sesuai, jangan lupa klik simpan. Maka akan muncul tampilan membuat bukti potong berhasil. Setelah bukti potong yang dibuat sudah disimpan, akan muncul pada tampilan awal dengan status draft. Maka pada nomor bukti potong, nama lawan transaksi, dan PPh terutang belum terdapat data yang muncul. Agar data tersebut dapat muncul, maka status bukti potong dapat rekan ubah dengan memilih opsi Approve Draft. Kemudian dapat rekan pilih untuk Approve. Maka akan muncul pop-up Approve bukti potong berhasil. Kemudian rekan pilih OK. Selagi menunggu progres, rekan dapat melakukan refresh pada halaman online pajak. Setelah melakukan refresh, pada halaman online pajak sudah terdapat nomor bukti potong, nama lawan transaksi, dan PPh terutang dengan status approve. Kemudian, pada menu pilih opsi, terdapat untuk melakukan unduh bukti potong, melakukan ubah bukti potong, dan menghapus bukti potong. Pada simulasi kali ini, kita akan coba untuk mengunduh bukti potong. Nah, berikut ini adalah halaman bukti potong yang sudah berhasil diterbitkan. Setelah sudah berhasil mengunduh bukti potong, langkah selanjutnya adalah ingin melaporkan bukti potong tersebut ke SPT PPh Masa. Untuk dapat melaporkan ke SPT, rekan dapat memilih menu SPT Masa. Kemudian, akan muncul tampilan jumlah PPh yang terutang yang belum terbayar. Apabila rekan coba scroll ke bawah, terdapat draft SPT yang sudah terisikan dan dapat di-download. Berbeda dengan ibu pot pada DJP,
Jika pada DJP, rekan hanya bisa mengunduh file SPT ketika file SPT tersebut sudah dilaporkan. Pada Ibu Pot Online Pajak, rekan dapat mengunduh file SPT walaupun belum melakukan penyetoran. Untuk melanjutkan ke tahap laporan, PPh yang terutang harus sudah dilunasi terlebih dahulu. Setelah PPh tersebut dilunasi, maka rekan akan menerima bukti penerimaan negara yang dapat rekan input pada menu input setoran. Kemudian, pilih tambah setoran. Pada bagian nomor seri, dapat diisikan dengan nomor transaksi penerimaan negara yang rekan peroleh. Kemudian, pada jumlah yang dibayarkan harus sesuai dengan jumlah PPh yang terutang. Selanjutnya, pada tanggal dapat rekan pilih sesuai dengan tanggal pembayaran. Jika semuanya sudah diisikan secara lengkap, maka rekan dapat milih menu simpan. Setelah bukti penyetoran berhasil disimpan, maka pada tampilan jumlah yang dibayarkan akan sesuai dengan jumlah yang terhutang, dan PPh yang belum terbayar akan menjadi 0 karena sudah dilunasi. Langkah selanjutnya adalah melaporkan SPT ke DJP. Untuk dapat melaporkan SPT, rekan dapat memilih menu lapor. Kemudian akan muncul tampilan proses pelaporan sedang berlangsung, lalu klik OK. Selagi menunggu proses pelaporan yang sedang berlangsung, rekan dapat melakukan refresh pada halaman online pajak. Jika SPT berhasil dilaporkan, maka akan muncul pilihan BPE. Kemudian, BPE tersebut dapat rekan unduh. Berikut ini adalah tampilan bukti penerimaan elektronik yang sudah berhasil diunduh. Dengan mendapat bukti penerimaan elektronik, maka SPT PPh pasal 23 atau pasal 26 sudah berhasil dilaporkan. Sekian video simulasi penggunaan Ibu Pot pada online pajak. Semoga bermanfaat untuk rekan semua. Terima kasih, sampai bertemu pada video berikutnya.